Selamat datang kembali di kanal kami, para penjelajah misteri dan kearifan kuno, di mana tirai yang memisahkan dunia kita dengan alam gaib seringkali terangkat, mengungkap bisikan masa lalu dan pertanda masa depan. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman sebuah tanggal yang mungkin terlihat biasa di kalender modern, namun di mata leluhur kita, ia berdenyut dengan kekuatan dan makna yang luar biasa. Ada hari-hari yang tak sekadar berganti, namun membawa energi purba, bisikan leluhur, dan peringatan tersembunyi. Tanggal 25 Oktober adalah salah satunya. Ini bukan sekadar hari biasa, ini adalah simpul waktu di mana takdir ditenun dengan benang-benang tradisi, di mana alam semesta berbicara melalui pertanda, dan di mana melanggar tabu bisa membawa konsekuensi yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kita akan mengungkap rahasia dari hari kekuatan tersembunyi ini. Tanggal 25 Oktober, jika kita melihatnya dari lensa kearifan lokal Nusantara, terutama dalam kalender Jawa, yang kaya akan perhitungan kosmis, jatuh pada siklus yang dikenal sebagai Sabtu Pon, dalam Wuku Julungwangi. Nama Julungwangi itu sendiri sudah terdengar mistis, bukan? Ini adalah perpaduan unik antara hari pasaran Sabtu Pon dan periode Wuku Julungwangi. Sabtu Pon, dengan nilai Neptu yang kuat, adalah hari yang dianggap memiliki energi tertentu yang mempengaruhi karakter, nasib, dan bahkan aura lingkungan sekitar. Sedangkan Wuku Julungwangi, salah satu dari 30 siklus wuku dalam penanggalan Jawa, membawa pengaruh yang mendalam terhadap alam, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Ia adalah penanda dari siklus alam yang lebih besar. Momen ketika energi bumi berinteraksi dengan energi langit, menciptakan resonansi yang dapat dirasakan oleh mereka yang peka. Bagi leluhur kita, memahami siklus ini adalah kunci untuk hidup selaras dengan alam dan meraih berkah serta menghindari malapetaka. Dalam konteks spiritualitas Nusantara, hari seperti Sabtu Pon Wuku Julungwangi bukanlah hari raya keagamaan dalam artian formal, seperti Idul Fitri atau Natal. Namun, ia memiliki dimensi spiritual yang sangat mendalam, berakar pada kepercayaan animisme dan dinamisme kuno yang kemudian berakulturasi dengan Hindu, Buddha, dan Islam. Masyarakat Jawa, Bali, dan berbagai etnis lainnya sangat menghormati konsep Dina Apik, hari baik, dan Dina Ala, hari buruk, yang dihitung berdasarkan siklus wuku dan pasaran ini. Pada hari Sabtu Pon Wuku Julungwangi, fokus spiritual seringkali tertuju pada harmonisasi dengan alam semesta dan penghormatan kepada leluhur. Orang-orang akan memohon berkah untuk kesuburan tanah, kelancaran rezeki, kesehatan keluarga, dan perlindungan dari segala mara bahaya. Mereka percaya bahwa pada hari ini, gerbang antara dunia nyata dan alam roh sedikit lebih terbuka, memungkinkan komunikasi yang lebih intim dengan para penjaga alam dan roh leluhur. Oleh karena itu, berbagai ritual dan doa dipanjatkan, bukan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga kepada kekuatan-kekuatan alam dan entitas tak kasat mata yang diyakini mendiami sekitar mereka. Aspek paganistik ini tercermin dalam pemujaan terhadap pohon besar, mata air, atau situs-situs keramat yang dianggap memiliki kekuatan spiritual tinggi. Mereka adalah perwujudan dari kepercayaan bahwa setiap elemen alam memiliki roh atau penjaga, dan keseimbangan hidup bergantung pada penghormatan terhadap keberadaan mereka. Untuk memahami Wuku Julungwangi, kita harus menyelami mitologi Jawa yang kaya. Setiap wuku, termasuk Julungwangi, diwakili oleh seorang dewa atau dewi, sebuah pohon, dan seringkali hewan tertentu, yang semuanya membawa simbolisme mendalam. Julungwangi dipimpin oleh Batara Endra, atau Indra dalam mitologi Hindu. Batara Endra adalah dewa hujan, guntur, dan langit. Sering digambarkan sebagai penguasa surga yang memegang vajra, senjata petir. Ia adalah lambang kemakmuran, kesuburan, dan kemenangan. Kisah tentang Batara Endra seringkali berkaitan dengan keberanian dan perlindungan. Salah satu cerita yang menarik adalah bagaimana ia menjaga keseimbangan alam dan memberikan kesuburan bagi bumi. Dalam banyak legenda, Batara Endra dikenal sebagai dewa yang murah hati, yang memberikan hujan untuk menghidupi tanaman dan menyejahterakan manusia. Namun, ia juga bisa menjadi dewa yang perkasa dan tak kenal ampun jika prinsip-prinsip kebenaran dilanggar. Simbol pohon untuk Wuku Julungwangi adalah pohon beringin, Ficus benghalensis, sebuah pohon yang sangat sakral dalam kebudayaan Jawa. Pohon beringin, dengan akarnya yang kuat mencengkeram bumi dan cabangnya yang menjulang tinggi, melambangkan kehidupan, perlindungan, dan tempat bernaung bagi roh-roh leluhur.
Di bawah pohon beringin sering diadakan upacara adat, tempat orang mencari ketenangan, merenung, atau memanjatkan doa. Akar-akarnya yang menjalar adalah metafora untuk ikatan keluarga dan komunitas yang kuat, sementara daunnya yang rimbun memberikan keteduhan, melambangkan perlindungan dan kesejahteraan. Kisah di balik Wuku Julungwangi juga sering dikaitkan dengan perjuangan mencari keseimbangan. Diyakini bahwa orang yang lahir dalam Wuku Julungwangi memiliki semangat juang yang tinggi, layaknya Batara Endra yang selalu siap melindungi kebenaran. Namun, mereka juga harus berhati-hati agar tidak terbawa oleh emosi atau keserakahan yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam masalah. Oleh karena itu, hari-hari dalam Wuku Julungwangi adalah momen refleksi untuk menjaga keseimbangan antara ambisi dan spiritualitas, antara kemakmuran materi dan kekayaan batin. Dengan memahami mitologi ini, kita tidak hanya mengetahui cerita, tetapi juga menyingkap pesan-pesan moral dan spiritual yang tersembunyi di baliknya, sebuah warisan kebijaksanaan dari nenek moyang kita. Pada hari kekuatan tersembunyi ini, alam semesta seolah-olah membuka tirainya, mengirimkan berbagai pertanda dan bisikan kepada mereka yang mau mendengarkan. Primbon Jawa, kitab kuno yang penuh dengan ramalan dan penafsiran, adalah panduan utama kita dalam memahami tanda-tanda nasib yang muncul di hari Sabtu Pon Wuku Julungwangi ini. Pertanda cuaca dan alam. 1. Langit mendung tebal di pagi hari. Jika di pagi hari langit dipenuhi awan kumulon yang sangat tebal, namun tak kunjung turun hujan hingga siang, ini adalah pertanda kuat bahwa rezeki akan datang dari arah yang tak terduga. Keberkahan ini mungkin bukan berupa uang tunai, melainkan peluang, kemudahan, atau bantuan dari orang yang tidak pernah kita duga. Kegagalan hujan adalah simbol penangguhan, sebuah penantian yang akan berbuah manis. 2. Angin berhembus dari timur laut. Jika angin bertiup kencang dari arah timur laut di siang hari, ini mengindikasikan akan adanya perubahan besar dalam kehidupan sosial atau politik di lingkungan sekitar. Perubahan ini bisa positif, membawa kesegaran, atau sebaliknya menciptakan gejolak kecil yang perlu diwaspadai. 3. Bunga melati, tiba-tiba mekar di luar musim. Menemukan bunga melati yang mekar di pekarangan secara tak terduga, padahal bukan musimnya, adalah pertanda datangnya berita baik yang akan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Melati adalah simbol kesucian dan kebahagiaan. Kemekarannya adalah pesan dari alam. 4. Air sumur, tiba-tiba keruh atau berbau aneh. Jika air sumur atau sumber mata air di sekitar rumah tiba-tiba menjadi keruh tanpa sebab yang jelas atau mengeluarkan bau aneh, ini adalah peringatan akan datangnya penyakit atau konflik kecil dalam rumah tangga. Para leluhur percaya, air adalah sumber kehidupan. Kejernihannya melambangkan kedamaian, kekeruhan adalah pertanda kekacauan. 5. Burung perkutut bersuara di atas rumah tepat tengah hari. Mendengar suara burung perkutut yang sangat jelas dan berulang-ulang tepat di atas atap rumah pada tengah hari adalah isyarat bahwa akan ada tamu penting yang membawa kabar atau peluang berharga. Perkutut dianggap burung pembawa pesan keberuntungan. 6. Gerombolan, semut berbaris membawa makanan ke dalam rumah. Jika Anda melihat barisan semut yang rapi membawa makanan masuk ke dalam rumah, ini adalah pertanda baik bagi rezeki. Konon, semut adalah makhluk pekerja keras yang melambangkan kemakmuran yang akan datang dari usaha dan ketekunan. Pertanda biata dan rezeki. 1. Kejatuhan cicak di bahu kanan. Jika cicak tiba-tiba jatuh menimpa bahu kanan Anda di hari ini dipercaya sebagai pertanda akan datangnya kemudahan dalam urusan pekerjaan atau bisnis. Namun, jika jatuh di bahu kiri, itu bisa menjadi peringatan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. 2. Telinga kanan berdenging. Terus-menerus, berdengingnya telinga kanan tanpa henti di hari ini dianggap sebagai pertanda bahwa Anda akan mendengar kabar baik atau pujian dari orang lain yang akan menaikkan semangat Anda. 3. Uang hilang secara misterius. Jika Anda kehilangan sejumlah uang, sekecil apapun, secara misterius tanpa tahu penyebabnya, ini bisa jadi sebuah peringatan untuk lebih teliti dalam mengelola keuangan. Namun, ada pula yang menafsirkannya sebagai tumbal kecil untuk mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari. 4. Menemukan koin di tempat tak terduga. Menemukan koin di jalan atau di tempat yang tidak biasa di hari ini adalah isyarat datangnya keberuntungan finansial. Namun jangan diambil jika koin itu tergeletak di persimpangan jalan.
karena bisa saja itu adalah persembahan atau sesajen yang tidak boleh diganggu. Malam sebelum dan sesudah hari kekuatan tersembunyi ini, mimpi seringkali menjadi jendela ke alam bawah sadar, bahkan ke alam gaib. Mimpi di hari Sabtu Pon Wuku Julungwangi diyakini membawa pesan-pesan penting yang dapat membimbing atau memperingatkan kita. Mimpi tentang air jernih. Bermimpi mandi atau melihat air yang sangat jernih mengalir, menandakan pembersihan diri dari energi negatif. Ini adalah pertanda baik bagi kesehatan dan ketenangan batin. Jika airnya keruh, waspadai potensi konflik atau masalah kesehatan. Mimpi bertemu leluhur. Jika Anda bermimpi bertemu dengan leluhur yang sudah meninggal, perhatikan apa yang mereka katakan atau isyaratkan. Ini seringkali merupakan pesan penting, berupa nasihat, peringatan, atau restu yang akan mempengaruhi jalan hidup Anda. Mimpi terbang. Bebas. Bermimpi terbang di langit dengan bebas melambangkan kebebasan dari beban, kesuksesan dalam meraih cita-cita, atau akan datangnya kesempatan besar untuk mengembangkan diri. Mimpi tentang pohon beringin. Mengingat simbol Wuku Julungwangi adalah pohon beringin, mimpi tentang pohon ini sangatlah kuat. Jika Anda bermimpi duduk di bawah pohon beringin yang rindang, ini menandakan perlindungan, keamanan, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Jika pohon beringin itu tumbang atau kering, ini adalah peringatan untuk menjaga lingkungan sekitar atau waspada terhadap masalah keluarga. Mimpi binatang buas yang jinak. Bermimpi melihat binatang buas seperti harimau atau ular yang bersikap jinak kepada Anda, bisa diartikan Anda memiliki kekuatan spiritual atau keberanian untuk mengatasi masalah besar yang mungkin datang. Mimpi melihat cahaya terang. Mimpi melihat cahaya yang sangat terang, entah itu dari matahari, bulan, atau sumber tak dikenal, melambangkan pencerahan, hidayah, atau solusi atas masalah yang selama ini membebani pikiran Anda. Bagi mereka yang lahir di hari Sabtu Pon, atau yang dalam istilah Jawa disebut memiliki weton Sabtu Pon, diyakini membawa karakter dan takdir yang unik. Weton ini memiliki neptu, nilai hitungan, Sabtu, 9, plus, Pon, 7, Frava Ndbabda. Neptu 16 ini termasuk tinggi dan dipercaya memberikan kekuatan serta pengaruh besar. Orang yang lahir pada Sabtu Pon cenderung memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, mandiri, dan berpendirian teguh. Mereka seringkali dikenal sebagai pribadi yang cerdas, berwawasan luas, dan memiliki kecenderungan spiritual atau filosofis. Kejujuran adalah salah satu nilai utama mereka, dan mereka sangat menghargai kesetiaan. Namun, di balik semua kekuatan itu, mereka juga bisa menjadi sangat keras kepala, mudah emosi jika merasa tidak dihargai, dan terkadang sulit menerima nasihat dari orang lain. Mereka punya kecenderungan untuk selalu ingin menjadi yang terdepan, yang bisa menjadi pedang bermata dua. Dalam hal rezeki, weton Sabtu Pon seringkali dikaitkan dengan keberuntungan yang cukup baik, terutama jika mereka bekerja keras dan jujur. Mereka memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan finansial, namun juga harus berhati-hati agar tidak terlena dengan kemewahan dan tetap menjaga keseimbangan hidup. Dalam pergaulan, mereka adalah teman yang setia dan dapat diandalkan, meskipun terkadang mereka terlihat tertutup atau sulit didekati di awal. Dengan memahami potensi dan tantangan ini, mereka yang lahir di Sabtu Pon dapat mengarahkan hidupnya untuk mencapai potensi tertinggi mereka. Dalam tradisi Nusantara, konsep hari nama, name days, seperti di Barat tidak begitu lazim. Namun, pada hari kekuatan tersembunyi ini, energi Sabtu Pon Wuku Julungwangi dapat memberikan vibrasi positif bagi individu yang namanya memiliki keselarasan dengan elemen hari ini. Nama-nama yang mengandung makna kekuatan, kebijaksanaan, atau kemakmuran, atau nama-nama yang diyakini membawa keberuntungan berdasarkan perhitungan numerologi Jawa atau primbon, dapat merasakan dorongan energi yang lebih kuat. Meskipun tidak ada daftar spesifik nama-nama baik untuk hari ini, setiap orang dengan nama yang merefleksikan nilai-nilai kebaikan dan keberanian disarankan untuk merenungkan makna namanya dan menggunakannya sebagai mantra pribadi untuk menarik energi positif. Pada hari kekuatan tersembunyi, melakukan tradisi dan ritual tertentu adalah cara untuk menyelaraskan diri dengan energi alam, memohon berkah, dan menjauhkan diri dari hal-hal negatif. Ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan rasa hormat kepada alam dan leluhur. 1. Ritual Selamatan Bumi Segoro. Tujuan:
untuk memohon berkah kesuburan bumi, kelimpahan rezeki dari alam, serta keselamatan bagi penghuni rumah dan lingkungan sekitar. Ritual ini adalah wujud syukur kepada alam yang telah memberikan kehidupan. Apa yang dibutuhkan? Sebuah tumpeng nasi kuning atau nasi putih dengan aneka lauk pauk, ayam ingkung, urap, telur, tempe, tahu, buah-buahan lokal, jajanan pasar tradisional, kemenyan atau dupa, air kembang setaman, campuran air dan 7 jenis bunga, dan sehelai kain mori putih. Kapan dan bagaimana melakukan? Dilakukan pada malam hari setelah matahari terbenam. Seluruh keluarga berkumpul. Sesajen ditata rapi di tengah ruangan atau di tempat yang dianggap sakral di rumah. Dupa atau kemenyan dibakar untuk menciptakan suasana khidmat dan mengundang energi spiritual. Sesepuh keluarga atau orang yang dituakan akan memimpin doa, memanjatkan puji syukur dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kepada roh-roh penjaga alam dan leluhur. Setelah doa, sebagian makanan akan disisihkan sebagai persembahan, dan sisanya dibagikan kepada keluarga dan tetangga sebagai wujud kebersamaan dan sedekah. Kain mori putih yang sudah diberi doa akan diletakkan di sudut rumah sebagai penolak bala. Teks doa mantra, contoh sederhana. Niat ingsun ngaturaken sesaji dumateng Gusti ingkang Maha Agung lan para leluhur ingkang sampun sumare. Mugi kula lan keluarga pinaringan berkah, rejeki lancar, selamet saking sakabehing bebaya. Bumi segoro berkahi kulo. Amin. Artinya, niat saya mempersembahkan sesajen kepada Tuhan Yang Maha Agung dan para leluhur yang telah tiada. Semoga saya dan keluarga diberi berkah, rezeki lancar, selamat dari segala bahaya. Bumi laut berkahi saya. Amin. Apa yang dilakukan setelahnya? Makanan yang sudah didoakan harus segera dimakan bersama-sama oleh keluarga dan dibagikan. Jangan sisakan terlalu banyak hingga besok, karena esensi berkah ada pada kebersamaan dan pembagian. Kain mori dibiarkan di tempatnya selama beberapa hari. 2. Ritual mandi kembang, setaman. Tujuan: untuk membersihkan diri dari aura negatif, membuka cakra, dan menarik energi positif serta keberuntungan. Ritual ini dipercaya dapat menyucikan lahir dan batin. Apa yang dibutuhkan? Air bersih secukupnya, campuran 7 jenis bunga, melati, mawar, kenanga, kantil, sedap malam, dede lapetu, sedikit perasan jeruk nipis atau limau, dan sehelai kain bersih. Kapan dan bagaimana melakukan? Dilakukan pada pagi hari saat matahari terbit atau sore hari menjelang matahari terbenam. Siapkan air di bak atau ember, campurkan bunga dan perasan jeruk nipis. Mandilah seperti biasa, lalu pada bilasan terakhir, guyurkan air kembang setaman ini ke seluruh tubuh, sambil mengucapkan niat pembersihan diri dan permohonan agar aura terbuka. Lakukan dengan penuh kekhusyukan dan konsentrasi. Teks niat, contoh sederhana. Niat ingsun adus kembang, nyuceni ragaku, ngresiki jiwaku. Mugi-mugi Gusti paring berkah, rejeki lancar, lan kaselametan. Sirna apa pesing kabeh reget, teka asinar kemuliaan. Amin. Artinya, niat saya mandi bunga, menyucikan ragaku, membersihkan jiwaku. Semoga Tuhan memberi berkah, rezeki lancar, dan keselamatan. Hilanglah semua kotoran, datanglah sinar kemuliaan. Amin. Apa yang dilakukan setelahnya? Setelah mandi, biarkan air kembang mengering di tubuh secara alami. Jangan langsung dilap. Kenakan pakaian bersih. Bunga-bunga sisa dapat dibuang ke tanah di bawah pohon atau dialirkan ke sungai sebagai tanda pengembalian ke alam. 3. Ritual penanaman bibit hidup. Makmur. Tujuan: menanamkan niat untuk pertumbuhan, kemakmuran, dan kelimpahan. Mengingat Julung Wangi berkaitan dengan kesuburan, ritual ini sangat relevan. Apa yang dibutuhkan? Bibit tanaman yang melambangkan kemakmuran, misalnya bibit pohon buah-buahan seperti mangga, jambu, atau tanaman obat seperti kunyit, jahe. Tanah yang subur, air bersih, dan sebuah cangkul kecil. Kapan dan bagaimana melakukan? Dilakukan pada pagi hari saat matahari mulai naik. Pilih lokasi di pekarangan rumah atau pot yang representatif. Gali lubang secukupnya, letakkan bibit dengan hati-hati.
Saat menanam, ucapkan niat dalam hati atau lisan tentang apa yang Anda ingin tumbuh dan berkembang dalam hidup Anda. Misalnya, saya menanam bibit ini sebagai simbol pertumbuhan rezeki dan kesehatan. Siram dengan air bersih dan rawat dengan kasih sayang. Teks niat. Contoh sederhana. Niat ingsun nandur bibit iki, minangka pralambang urip kang subur, rejeki kang luber, lan kesehatan kang langgeng. Mugi Gusti paring izin. Amin. Artinya, niat saya menanam bibit ini sebagai lambang hidup yang subur, rezeki yang melimpah, dan kesehatan yang abadi. Semoga Tuhan mengizinkan. Amin. Apa yang dilakukan setelahnya? Rawat tanaman tersebut dengan baik. Pertumbuhan tanaman ini akan menjadi cerminan dari pertumbuhan niat dan harapan Anda. Kuliner adalah bagian tak terpisahkan dari tradisi spiritual Nusantara. Pada hari kekuatan tersembunyi ini, makanan bukan sekadar pengisi perut, melainkan juga simbol, media doa, dan wujud syukur. Nasi kuning. Ini adalah hidangan wajib dalam banyak selamatan. Nasi kuning yang terbuat dari beras yang dimasak dengan kunyit, santan, dan bumbu rempah, melambangkan kemakmuran, keberuntungan, dan semangat baru. Kuning adalah warna emas, simbol kekayaan. Bentuk tumpeng, kerucut, melambangkan gunung, tempat bersemayamnya para dewa dan leluhur, serta sumber kesuburan. Jajanan pasar tradisional. Berbagai macam kue dan jajanan tradisional seperti lemper, klepon, cenil, getuk, dan lupis seringkali disajikan. Jajanan ini melambangkan kesederhanaan, kebersamaan, dan kekayaan budaya. Warnanya yang cerah dan rasanya yang manis diharapkan membawa keceriaan dan kebahagiaan. Buah-buahan lokal. Buah-buahan seperti pisang, rambutan, manggis atau salak disajikan sebagai persembahan kepada alam. Mereka melambangkan hasil bumi yang melimpah dan kesuburan tanah. Urap. Sayuran campur yang dibumbui parutan kelapa ini melambangkan keragaman hidup dan keselarasan. Setiap sayuran memiliki maknanya sendiri dan bersama-sama membentuk harmoni rasa. Ayam ingkung. Ayam kampung utuh yang dimasak utuh dan disajikan dengan kepala masih utuh adalah lambang kepasrahan dan permohonan. Kepala ayam yang mengarah ke atas melambangkan doa yang naik ke langit. Semua hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga syarat makna filosofis dan spiritual, menjadi jembatan antara dunia materi dan alam gaib. Sebagaimana ada hal-hal yang dianjurkan, pada hari kekuatan tersembunyi ini juga terdapat serangkaian larangan atau pantangan yang harus dihindari dengan sangat ketat. Melanggar pantangan ini, menurut kepercayaan leluhur, dapat mengundang kesialan, penyakit, bahkan malapetaka yang tak terduga. Ini bukan sekadar mitos kosong, melainkan sebuah bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap energi alam yang sedang bergolak. Pantangan biata, rumah tangga dan pribadi. 1. Memotong kuku atau rambut. Sangat dilarang memotong kuku atau rambut di hari Sabtu, Pon Wuku Julungwangi. Konon, tindakan ini diyakini dapat memendekkan umur atau mengundang penyakit yang sulit disembuhkan. Rambut dan kuku dianggap bagian dari diri yang menyimpan energi kehidupan. Memotongnya di hari yang penuh energi ini bisa merusak keseimbangan vitalitas tubuh. Selain itu, ada kepercayaan bahwa membuang potongan kuku atau rambut sembarangan di hari ini dapat digunakan oleh makhluk gaib untuk mengganggu pemiliknya. 2. Memulai pembangunan atau renovasi besar. Menjalankan proyek pembangunan rumah atau renovasi besar-besaran di hari ini adalah pantangan keras. Dipercaya bahwa fondasi yang diletakkan atau perubahan struktur yang dilakukan akan mudah rapuh, mengundang malapetaka, dan seringkali proyeknya tidak akan selesai atau akan mengalami banyak kendala. Ini karena energi hari ini tidak stabil untuk aktivitas yang bersifat membangun ulang secara fisik. 3. Menyapu rumah di malam hari. Menyapu rumah setelah matahari terbenam adalah tabu. Konon, tindakan ini sama dengan menyapu rezeki atau kemujuran keluar dari rumah. Selain itu, menyapu di malam hari dipercaya dapat membangunkan atau mengganggu roh-roh halus yang berkeliaran, yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan kerasukan. Biarkan debu di malam hari dan bersihkan di pagi hari berikutnya. 4. Berdebat atau berselisih paham dengan anggota keluarga. Hari ini adalah hari untuk menjaga keharmonisan. Berdebat, bertengkar, atau berselisih paham dengan suara keras di dalam rumah dapat mengundang energi negatif dan memecah kebahagiaan rumah tangga.
Energi negatif ini dipercaya menarik aura kesialan dan membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman untuk waktu yang lama. 5. Membuang air panas sembarangan. Jangan membuang air panas sembarangan, terutama ke tanah lapang atau kebun, tanpa mengucapkan permisi atau salam kepada penghuni tak kasat mata. Hal ini bisa melukai atau mengganggu makhluk halus yang tidak terlihat, yang kemudian bisa membalas dengan mengganggu kesehatan atau ketenangan Anda. Pantangan finansial, keuangan. 1. Meminjamkan uang dalam jumlah besar. Sangat dilarang meminjamkan uang dalam jumlah besar di hari ini. Ada kepercayaan bahwa uang yang dipinjamkan pada Sabtu Pon Wuku Julungwangi akan sulit kembali, atau bahkan bisa membawa kemiskinan bagi si pemberi pinjaman. Ini dianggap sebagai pemutusan aliran rezeki Anda sendiri. 2. Melakukan investasi atau pembelian besar. Hindari melakukan investasi signifikan, membeli properti atau melakukan transaksi finansial besar lainnya. Energi hari ini dianggap tidak stabil untuk keputusan keuangan jangka panjang, dan ada risiko tinggi bahwa investasi tersebut akan berakhir dengan kerugian atau masalah di kemudian hari. 3. Bermain judi atau spekulasi. Jangan pernah mencoba keberuntungan Anda dengan berjudi atau melakukan aktivitas spekulatif lainnya. Di hari ini, dewa keberuntungan diyakini sedang tidur atau tidak berpihak pada hal-hal yang bersifat instan dan tanpa usaha keras. Anda dipastikan akan kehilangan lebih banyak daripada yang Anda dapat. Pantangan sosial dan spiritual. 1. Bepergian jauh tanpa tujuan jelas. Bepergian jauh tanpa keperluan, mendesak atau tujuan yang jelas sebaiknya dihindari. Hari ini dianggap rentan terhadap halangan di perjalanan, pertemuan dengan orang yang berniat jahat, atau bahkan kecelakaan kecil. Jika harus bepergian, pastikan Anda melakukan doa keselamatan dan membawa jimat perlindungan. 2. Menikah atau melakukan pertunangan. Menyelenggarakan pernikahan atau acara pertunangan di hari Sabtu Pon Wuku Julungwangi dianggap sangat tidak menguntungkan. Konon ikatan yang dibangun di hari ini akan rapuh, penuh konflik, dan tidak langgeng. Hubungan tersebut akan mudah diterpa masalah dan jarang berakhir bahagia. 3. Berbicara buruk tentang orang lain atau bergosip. Mengeluarkan kata-kata negatif, menggunjing, atau menyebarkan gosip di hari ini dipercaya akan menarik karma buruk. Lidah adalah pedang, dan di hari yang energinya kuat ini, setiap kata yang diucapkan akan kembali kepada pengucapnya dengan dampak yang lebih besar. Jagalah lisan Anda. 4. Mengabaikan tanda-tanda alam. Mengabaikan pertanda-pertanda yang muncul dari alam, sekecil apapun, dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan atau bahkan penghinaan terhadap pesan-pesan dari leluhur dan alam gaib. Konsekuensinya bisa berupa melewatkan kesempatan baik atau tidak, menyadari bahaya yang mendekat. Penting untuk diingat bahwa pantangan ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan kita agar hidup dengan penuh kesadaran, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap tatanan alam semesta yang lebih besar. Demikianlah kita telah menjelajahi misteri dan kearifan yang tersembunyi di balik tanggal 25 Oktober, sebuah hari kekuatan tersembunyi dalam kalender Jawa. Semoga pemahaman akan tradisi, primbon, dan pantangan ini tidak hanya menambah wawasan Anda, tetapi juga membimbing langkah Anda dalam menjalani setiap hari dengan lebih bijaksana dan selaras dengan alam semesta. Ingatlah, kearifan leluhur adalah peta menuju kehidupan yang lebih bermakna. Tetaplah terhubung dengan akar budaya Anda, dan sampai jumpa di penjelajahan misteri berikutnya.